Swastiastu, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan bugar dengan imunitas yang tinggi, sehingga kita nantinya terhindar dari coronavirus. Dalam video ini, saya ingin membuat sebuah pembelajaran untuk anak-anak SMK di Desa Nusa Penida, khususnya kelas 11 di semua jurusan. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang opinion. Sebelum kita masuk ke topik pembelajaran, saya ingin menjelaskan kenapa kita harus mempelajari materi ini. Seberapa pentingkah dia? Adapun tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah kenapa kita harus belajar tentang asking and giving opinion. Karena dengan belajar materi ini, kita bisa menguasai pelajaran bahasa Inggris secara umum dan juga asking and giving opinion secara khusus. Yang mana nantinya ketika kalian lulus dari SMK Negeri 1 Nusa Penida, itu akan kalian bisa gunakan sebagai bekal untuk mencari kerja atau untuk berkomunikasi dengan tamu mancanegara. Untuk kalian yang memilih bidang perhotelan, kalian bisa gunakan materi ini untuk berkomunikasi dengan guest tentang pendapat mereka pada saat menginap di akomodasi kalian. Untuk kalian yang memilih bidang tata boga, materi pembelajaran ini bisa kalian gunakan untuk menanyakan pendapat guest tentang makanan ataupun minuman yang kalian sajikan. Selanjutnya bagi kalian di bidang multimedia, ketika kalian mendapatkan customer dari luar negeri, kalian bisa berpendapat sekaligus meminta pendapat kepada customer tersebut tentang hasil percetakan yang kalian desain sendiri. Sedangkan bagi kalian yang berada di bidang teknik kendaraan ringan, tidak menutup kemungkinan kalian akan mendapatkan seorang pelanggan dari luar negeri, sehingga nantinya kalian bisa berkomunikasi atau berpendapat dengan baik dengan menggunakan bahasa Inggris yang tepat. Kemudian yang terakhir, untuk kalian yang menekuni bidang desain pemodelan instruksi bangunan, ini sangat penting nantinya ketika kalian mendapatkan klien dari luar negeri, kalian bisa berpendapat serta meminta pendapat klien tersebut tentunya dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Dan sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran. Pastikan kalian sudah siap dengan buku catatan kalian masing-masing dan juga jangan lupa kamusnya. Alright, sekarang kita masuk ke sesi pembelajaran. Beberapa pertanyaan yang mungkin terlintas di benak kalian semua adalah, yang pertama itu mungkin apa sih yang dimaksud dengan opinion? Atau mungkin yang kedua adalah, apa sih sebenarnya giving opinion? Nah, untuk bisa menjawab tersebut, kita harus mengupas lebih dalam lagi tentang asal-muasal dari kedua kata tersebut, asking dan giving opinion. Saya akan mengupas tuntas tentang kedua kata tersebut. Yang pertama, asking opinion. Asking berasal dari kata ask yang artinya meminta ataupun menanyakan. Kemudian, yang kedua, giving itu berasal dari kata give yang artinya memberi. Sedangkan opinion sendiri itu artinya pendapat. Nah, jadi definisi dari asking dan giving opinion adalah sebagai berikut. Yang pertama, asking opinion itu merupakan ekspresi yang kita gunakan untuk meminta pendapat seseorang. Kata kuncinya adalah meminta. Yang kedua, giving opinion adalah ekspresi yang digunakan untuk memberi sebuah pendapat kepada seseorang. Kata kuncinya adalah memberi. Selanjutnya, saya akan bahas lebih dalam lagi tentang asking dan giving opinion beserta responnya. Yang pertama itu adalah asking opinion. Nah, pasti pertanyaan yang muncul pertama kali adalah kapan kita menggunakan ekspresi ini? Atau kapan kita menggunakan ekspresi asking opinion? Ekspresi ini kita ucapkan ketika kita ingin menanyakan pendapat seseorang mengenai suatu hal. Misalnya, sekarang ini sedang lagi booming tentang coronavirus. Nah, kita bisa menggunakan ekspresi-ekspresi seperti ini. Semisal, what do you think about coronavirus? Seperti itu misalnya. Dan berikut adalah beberapa contoh ekspresi lainnya dari asking opinion. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, ada what do you think? Itu artinya, apa yang kamu pikirkan? Biasanya ada lanjutan about, what do you think about? Seperti itu. Kemudian ekspresi yang kedua, itu ada what is your opinion? Artinya, apa pendapatmu tentang bla bla bla. Next, selanjutnya ada do you have anything to say? Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Kemudian, number 4, do you have any idea? Apakah Anda memiliki ide terkait dengan suatu hal misalnya?
Selanjutnya ada have you got any comment on ada lanjutannya. Apakah Anda memiliki sebuah komentar tentang bla bla bla? Next ada what is your reactions to, lagi marak nih tentang apa? Tentang react video. Nah, seperti ini. Ini salah satu ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan tentang asking opinion. Next ada what is your views on. Nah, bagaimana pandanganmu tentang. Dan yang terakhir ada how do you feel about, bagaimana perasaanmu tentang. Nah, itu adalah beberapa contoh dari ekspresi asking opinion. Lantas kemudian how to respond. Bagaimana cara kita merespon tentang ekspresi-ekspresi yang tadi kita pelajari atau ekspresi dari asking of opinion. Dengan kata lain, kita akan belajar tentang how to give our opinion about something. Bagaimana cara memberikan pendapat kita tentang sesuatu yang ditanyakan tadi sebelumnya. Namun sebelumnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang giving opinion. Apa sih artinya giving opinion itu? Ekspresi dari giving opinion diucapkan ketika kita ingin menyampaikan pendapat kita mengenai suatu hal. Berikut adalah ekspresi-ekspresinya. Yang pertama adalah in my opinion. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya dalam pendapat saya bla 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 bla. Misalnya pertanyaan yang pertama tadi adalah what is your opinion about coronavirus? Jadi kita bisa respon dengan menggunakan ekspresi yang pertama, in my opinion coronavirus is really dangerous. Bisa seperti itu, atau kalian bisa lanjutkan dengan pendapat pribadi kalian masing-masing. Kemudian yang kedua ada what I have in my mind is, itu artinya apa yang saya punya di pikiran saya adalah bla bla bla. Yang paling simple nomor 3 ada I think, itu artinya saya kira atau saya pikir. Selanjutnya ada I believe, saya mempercayai bahwa, I consider, saya mempertimbangkan bahwa. Yang terakhir ada I feel, artinya saya rasa bla bla bla. Nah, sekarang kita akan bersama-sama melihat sebuah dialog tentang asking dan giving opinion. Ada dua karakter di sini, yang pertama boy, yang kedua girl. Yang mana boy itu belum diketahui namanya, sebut saja dia boy. Kemudian yang kedua ada James, yang girl itu namanya James. Boy berkata, James, what do you think about our school competitions? Yang artinya, James, apa yang kamu pikirkan tentang kompetisi di sekolah kita? Kemudian James menjawab, in my opinion, it's good because we can test our talents and abilities. Artinya, dalam pendapat saya, itu sangat bagus karena kita bisa mengetes talenta kita dan juga kemampuan kita. Nah, boy di sini, ekspresi yang digunakan adalah tentang asking opinion atau menanyakan sebuah pendapat. Kemudian girls atau James di sini dia merespon atau memberikan opinion pendapatnya tentang pertanyaan yang terkait tadi. Tadi kita sudah belajar tentang asking and giving opinion secara dan sekarang waktunya untuk mempraktekkan. Sebagai tugas praktek kalian harus mencari satu partner yang mana saya langsung bagi absen 1 dengan absen 2, absen 2 dengan absen 3, begitu juga seterusnya. Yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mencari teman kalian via WA. Ya, apa isinya? Isinya adalah siswa absen 1 atau absen ganjil, dia harus menanyakan tentang asking opinion atau menggunakan ekspresi asking opinion. Sedangkan siswa dengan absen genap, dia harus menjawab atau merespon dengan menggunakan ekspresi giving opinion. Itu harus kalian kumpul ke WA pribadi saya. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Dari apa yang kita lalui bersama tadi, dapat kita simpulkan bahwa asking opinion itu berarti meminta pendapat atau menanyakan pendapat seseorang tentang sesuatu hal. Sedangkan giving opinion itu adalah memberikan sebuah pendapat tentang sesuatu pada seseorang yang menanyakan. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas tentang prosedur teks. Pastikan sebelum saya men-share video selanjutnya, kalian sudah siap dengan materi-materi yang kalian akan gunakan nanti ketika kita belajar bersama melalui virtual learning. And finally, this is gonna be the end of this video. Terima kasih sudah menonton dan semoga semuanya sehat, bugar, tanpa kurang apapun. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.